Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kali ini saya tetap main ke sini nih, main lagi ke rumahnya Bang El karena ada kendala di saya ketika saya cek semua bilah yang ada di rumah. Ada beberapa yang ketika saya lepaskan dari sarung ternyata berkarat. Ini kasus nih, karena sudah saya lakukan tips-tips penyimpanan yang saya tahu, tapi ternyata masih jebol juga, berkarat. Kalau udah berkarat ribet nih, makanya saya mau nanya sama Bang El, kira-kira mungkin ada tips tambahan untuk itu. Sebelumnya kita persilakan Bang El untuk memberikan prakata di awal. Silakan Bang El. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kunjungan yang kedua Iya. dari SDP sudah di Padang Production, kolaborasi dengan Elma Production. Kali ini saya diberitahukan untuk membahas tentang menjaga bilah agar tetap dalam kondisi prima pada penyimpanan jangka waktu penyimpanan yang lama gitu ya. Gitu. Insya Allah saya akan memberitahukan trik dan tips dari saya yang pastinya yang saya lakukan selama ini gitu. Dan beberapa teori tentang karat itu sendiri. Kira-kira tipsnya bakal sama yang sudah saya tahu atau gimana nih? Mungkin secara general sih sama, cuma mungkin ada beberapa yang aplikasi-aplikasi yang mungkin tidak sama dengan yang lain. Ternyata ada. Atau saya juga nggak tahu, mungkin sudah diaplikasikan orang tapi belum dikasih tahu kan gitu. Iya. Gitu. Iya. Boleh. Pokoknya coba kita dengar dulu. Kalau memang ada yang sama berarti memang sudah dilakukan oleh kita semua. Kalau memang ada yang belum, ya berarti ini menjadi tambahan buat pengetahuan kita dalam hal merawat bilah agar tidak mudah berkarat. Oke. Nah, ini kan saya lagi mau nanya tips nih ke Bang El nih. Tapi saya ceritain dulu tentang kasusnya nih. Karena kalau belum diceritain kasusnya takutnya nggak ngepas nih. Saya mau kasih tahu dulu tentang kasusnya. Kasusnya ini ketika saya sudah buka berkarat, padahal saya sudah bubuhi yang namanya pakai base oil ya, mau itu minyak sayur, mau itu minyak singer, ataupun minyak zaitun, ataupun pakai wax gitu kan. Terus saya juga udah tutup nih pakai plastik wrap tuh kan, agar dengan tujuan nggak berkarat nih, karena kan kalau sudah ditutup dengan plastik wrap nih nggak kena udara gitu. Tapi nyatanya masih berkarat juga. Sebenarnya yang membuat dia berkarat tuh apa tuh? Yang pertama yang harus kita tahu dari karat itu adalah verum plus air atau garam atau asam gitu. Jadi selama ini kan menyebutkan wah itu mah bilah gampang karat karena karbonnya tinggi. Setahu saya karbon tidak berkarat. Yang berkarat adalah ferumnya. Fe, si besinya itu sendiri gitu kan. Fe itu kan unsur besi gitu. Nah, selama dia mengandung Fe, dia pasti berkarat. Gitu. Dan hampir semua baja itu pasti mengandung Fe. Gitu. Meskipun stainless? Stainless pun mengandung Fe karena unsur pembuat dasar iron dan baja itu adalah Fe. Gitu. Kecuali silver. Kalau silver kita silver murni dia tidak ada Fe-nya. Gitu loh. Emas dia tidak ada Fe-nya. Terus apa lagi wrench atau apa namanya wrench itu kunci itu kan dia vanadium murni dia tanpa Fe. Dia juga tidak berkarat. Jadi yang membuat karat adalah Fe-nya. Even stainless pun bisa berkarat. Gitu loh. Cuma ya karena dia mengandung Fe. Gitu loh. Nah, yang menyebabkan karat itu dua hal tadi, verum ditambah dengan unsur luar yaitu air, garam dan asam. Ya kan? Nah,
selama kita bisa menghindari persentuhan antara verum dengan 3 hal ini, maka karat tidak akan terjadi, gitu loh. Nah, karat itu bisa disebabkan dari 2 hal, yang bisa ditolak dari 2 hal, yaitu mencegah bersentuhnya atau bertemunya antara Fe dengan 3 hal ini. Kedua yaitu dari internalnya si bajanya itu sendiri. Gitu loh, seperti kromium, ya kan, makanya. Tapi kromium itu juga nggak garansi, tergantung berapa besar tinggi kromiumnya bisa menahannya. Gitu loh. Biasanya kromium yang bisa menahan kelembaban ringan itu kromium yang di atas kurang lebih 14%, gitu loh. Tapi itu pun hanya kelembaban air, gitu loh, tidak bisa menahan serangan dari garam. Tapi kasus yang di saya ini nggak kena cucuran air, loh. Artinya memang saya taruh di dalam lemari, sudah di dalam lemari saya tutup plastik wrap, di dalamnya pun sebelumnya sudah saya bubuhi minyak. Nah, ini yang banyak ditin orang. Oh, kita sudah mencegahnya, sudah diminyakin dan segala macam. Jangan lupa bahwa udara ini adalah air. Ya kan, udara itu kan O2. Ya kan, salah satunya adalah ada air, mengandung airnya, oksigen dan air. Nah, selain penyimpanan yang kita bilahnya itu kita baluri dengan oil base, ya kan, kita juga harus memastikan lingkungan sekitarnya terbebas dari air atau kelembaban. Tapi kalau lagi musim hujan, otomatis kelembaban tinggi. Gitu loh. Biasanya, nah, kendalanya satu, kalau yang oil base atau minyak biasanya dia menguap. Gitu loh. Kalau yang base-nya wax biasanya dia juga masih mampu ditembus sama kelembaban itu sendiri. Saya beberapa kasus wax itu ya? Wax gitu loh. Beberapa kasus wax itu ketika kelembabannya lebih tinggi, sangat tinggi, terutama tahun-tahun kemarin, dan saya mendapat beberapa masukan, bukan hanya saya saja dan beberapa teman, ternyata wax juga masih bisa tembus dengan, karena kelembaban itu, karena kita bisa melindunginya, tapi kelembabannya kita tidak bisa melindungi. Artinya kita nggak boleh lalai ya, meskipun bilah ini sudah kita baluri minyak ataupun wax, jangan kita main tinggal gitu aja kan. Pede. Oh, jangan terlalu pede. Ternyata masih tembus juga tuh ya. Masih tuh. Beberapa kasus saya pernah mengalami. Luar biasa tuh. Ternyata. Padahal apa yang sudah dilakukan seolah kayak sudah paling maksimal gitu, ternyata masih juga. Mungkin ada tips-tips lainnya yang akan disampaikan sama Bang Ero. Kira-kira selain itu apa sih tipsnya? Saya sudah pakai wax, sudah pakai minyak juga kan, yang istilahnya dasarnya base oil itu, terus pakai plastic wrap. Nah, kira-kira apa lagi nih? Biasanya saya menyimpan bilah itu, jadi bukan hanya sekedar kita cuci, kita bersihkan, lalu kita keringkan, terus kita lapisi dengan liquid yang oil base atau wax base, tapi juga kita harus benar-benar menyimpan dia di dalam suhu ruangan yang stabil atau terhindar dari kontaminasi udara bebas atau kelembaban itu sendiri, karena si udara itu sendiri air. Artinya ada tempat penyimpanan khusus? Banyak. Banyak. Tapi kalau ya itu saya bilang tadi, kalau untuk penyimpanan lama ini, tapi kalau yang memang suka dalam dipajang terlalu sulit, meskipun ada cara-cara dan toolsnya sendiri. Kalau biasanya, saya pengen dipajang tapi terhindar dari karat, itu ada namanya dry cabinet. Dry cabinet ini harganya agak lumayan mahal. Dry cabinet itu yang biasa digunakan sama teman-teman fotografi. Basic sistem kerjanya adalah kabinet ini ada kacanya, dan dia ada pemanasnya. Jadi kabinet itu ada pemanas untuk mengatur suhu ruangan. Jadi bisa dikatakan kelembaban tidak akan ada. Tapi ya harganya cukup mahal dan harus selalu kontak dengan listrik. Gitu. Itu untuk tips yang pertama dengan penyimpanan yang khusus ya. Selain dry cabinet itu, mungkin ada lagi? Dry cabinet, ada lagi dry box. Jadi dry box itu sama kayak kontainer, cuma dia lebih kedap udara. Lebih kedap udara. Oh, artinya supaya
tidak ada udara yang bersentuhan. Ya, makanya disebut dry Ini. box gitu. Dry Bentuknya box. dia sama kayak kontainer biasa aja sih. Cuma memang dia didesain sedemikian mungkin sehingga minim kontaminasi udara di dalam ruangan. Dry box itu bukan yang suka teman-teman mancing itu kalau buat bawa ikan itu beda, bukan? Itu dia dry box buat es gitu. sama aja. Basicnya dia mengisolasi udara gitu. Karena kan kotak-kotak buat naruh ikan itu kan biasanya mereka isi es gitu kan. Nah esnya itu tidak cair gitu dalam jangka waktu sekian lama dia gitu. Ya, tidak cair itu juga gitu kan. bisa. Artinya dia tidak masuk udara gitu kan. Seperti itu. Ada juga kalau kita lihat di beberapa marketplace itu kita cari searching di dry box biasanya itu dipakai oleh teman-teman fotografi juga tuh. Gitu loh. Tapi ada yang lebih irit lagi. Kalau yang paling irit Pakai styrofoam box. styrofoam box. Murah. Kalau yang tadi yang dry box kisaran harganya berapa sih? Dry box itu biasanya kecil-kecil nih kendalanya. Dry box itu kecil-kecil ya. Kalau ada yang gede itu mahal, yang kecil itu pun sudah harga 200-300 ribuan. Itu paling dimensi 40 cm dia. 40 cm. 30-40 cm. Karena memang basically dry box ini dibuat untuk fotografi, untuk menyimpan to-style atau kamera dan segala macam. Makanya kecil dia. Ya, terus bisa juga yang tadi box es itu ya kan. Yang box es itu juga bisa. Cuma itu ya kisarannya juga sekitar 300-400 ribuan. Yang ada di warung-warung itu kan kalau naruh es. Iya, yang kotak sosro kalau nggak boleh sebut merek. Iya. Kotak minuman ringan lah. Masih di atas 200-300 ribu. Iya. Nah, tadi ada yang paling murah. Yang paling mahal dulu. Oh, yang paling mahal. Dry cabinet. Dry cabinet. Jetty. Kalau udah yang mahal-mahal malas dengernya. Iya, bisa dicari juga, bisa di searching juga di banyak kok di marketplace gitu loh. Untuk ukurannya dan segala macam. Cuma nilainya bisa di atas 1 juta loh. Wah, ada yang 9 juta gitu. Kita nyarinya yang ringan-ringan aja. Yang ringan-ringan aja. Styrofoam. Styrofoam box, Styrofoam box yang biasa kita temuin di pasar ikan. Nah, Itu cukup ampuh untuk mengisolasi udara. Kalau umpamanya es aja di situ bisa 24 jam, so berarti tidak kontaminasi udara itu sangat minim. Sebenarnya kita sering lihat, cuman karena kita nggak tahu untuk gunanya apa, dan sebenarnya juga bisa kita improve gitu kan, kita jadikan inovasi untuk penyimpanan bila-bila kesayangan kita. Wah, ternyata bisa seperti itu. Selanjutnya kira-kira setelah kita tahu tuh ada box, hanya seperti itu kan, lalu bila dimasukkan lalu aman, atau ada tips tambahan yang lain? Biasanya saya akan membagi dua nih penyimpanan, yaitu untuk bilah-bilah yang food grade dan non food grade. Kalau bilah yang non food grade itu gampang dan murah banget. Pakai gemuk. Non food grade artinya tidak berkaitan langsung dengan makanan. Kayak umpamanya untuk bilah ke hutan, untuk nebang pohon, golok-golok gablokan, chopper kan nggak perlu food grade gitu. Sepertinya lebih mudah nih. Iya, lebih mudah dan lebih murah. Lebih mudah dan lebih murah. Dan saya pernah memakai gemuk, itu memang selama dia tidak dibersihkan itu gemuk, dilapisi juga agak tebal. Saya pernah nyoba 3 tahun nggak tembus tuh karat gemuk. Kenapa? Karena kalau oil base yang namanya liquid itu akan menguap, kering. So kita akan membalurin lagi. Oh iya, betul. Tapi kalau gemuk, ini kalau kita ngelihat ban ya kan, tuh gemuk meskipun sudah sekian tahun di ban masih tetap Iya, di rantai itu kan biasanya kan di rantai. Di klaser biasanya, kalau di rantai ini oil base gitu loh. Yang di klaser itu kan biasanya gemuk-gemuk itu kan. Gitu. Ini juga gemuk. Nah, itu yang baru mau saya tanyain tentang gemuk, itu definisi gemuk apa tuh? Kira-kira buat dapetin gemuknya itu di mana?
Gemuk Takutnya ada yang belum tahu nih. Gemuk gampang. Di toko spare part motor tuh pasti ada dijual gemuk. Ataupun toko spare part sepeda kali ya. Sepeda otomotif lah, ini biasa diaplikasikan di otomotif. Kita bilangnya gemuk, Pak, saya cari gemuk gitu. Iya. Terus bapaknya bilang, saya gemuk loh gitu kan. Gitu kan. Kayak saya kenalnya sih gemuk gitu loh. Pokoknya dia intinya dia oil kental, sebetulnya juga dia oil base cuma dia kental. Gitu. Bentuknya jelly wax gitu deh. Biasanya warnanya biru gitu. Nah, jangan beli yang warnanya hitam, biasanya dia bekas itu. Jadi dia gemuk bekas itu. Nah, itu tips tambahannya tuh kalau mencari gemuk warnanya. Gemuk yang baru, jangan gemuk bekas yang warnanya kurang lebih biru. Oh, kalau baru tuh warnanya biru. Biru, pokoknya jangan hitam. Kalau yang hitam biasanya dia itu gemuk bekas. Tapi biru dan hitam tidak ada hubungannya partai ya. Iya, jadi carinya yang biru. Tuh diingat tuh, untuk bila-bila yang non food grade artinya tidak langsung berkaitan dengan bahan makanan, bisa menggunakan gemuk. Gitu kan, gemuk. Berarti dia harus masih bisa untuk masuk ke sarung bila ataupun sarung kayu, atau memang harus dikeluarkan, atau setelah pakai gemuk didiemin aja gitu. Kalau saya sih biasanya tetap harus dikeluarkan dari bila. Gitu loh. Karena ya lagi-lagi itu udara pada ruang tertutup panas, dia akan terjadi pemuaian. Si udaranya ini akan memuai dan menjadi air gitu. Tapi mungkin penggunaan gemuk untuk bilah-bilah yang tadi itu, yang non food grade, khusus untuk penyimpanan lama kali ya. Kalau misalnya gini, sore pulang, besok pagi mau dipakai lagi, nggak usah dipakai gemuknya. Nggak usah, kendalanya kotor. Iya. Besok bersihin lagi gitu. Harus bersihinnya juga agak sulit itu gemuk. Dicuci pakai sabun, cuma memang harus 2-3 kali. Baru dia efek oiletnya berhilang. Tuh caranya tuh diingat-ingat, jangan sampai lupa. Nah, itu untuk yang non food grade. Dan dipakainya itu keseluruhan bilahnya, bevelnya, edge-nya, spine-nya, atau hanya beberapa bagian saja? Pokoknya bagian metal yang terbuka dibaluri gitu. Kalau yang full tang itu kan tetap di spine, di handle, di bawah-bawahnya itu kan, di sisi-sisinya itu harus dipin juga, harus dibalurin juga dengan gemuk gitu. Nah, itu untuk bilah yang non food grade. Sekarang gemuk susah dicari. Kira-kira bisa pakai alternatif yang lain nggak? Ya, kalau umpamanya rumahnya jauh dari bengkel, pakai lilin. Lilin lampu. Yang penting kan dia menghindari kontaminasi dengan udara. Ketika dilapisi dengan lilin kan dia sudah menekan udara. Kalau pakai gemuk tinggal dioles. Ya. Kalau pakai lilin ditetes. Tapi dia panas loh, bakal merubah nilai sebuah gitu? Tidak, karena basically terendah itu kan untuk tempering, suhu tempering itu kan sekitar di 180. Sedangkan tetesan selama tangan kita masih mampu menahan panasnya, biasanya dia masih di bawah 80 derajat. So nggak akan berefek terhadap tempernya, sepuhan. Nggak akan lebih mudah lah itu. Jadi tinggal ambil lilin batangan itu kan, ditetesin aja sampai full itu, merata gitu. Iya, merata. Atau lilinnya dibakar sampai dia cair ya kan, sampai dia berbentuk liquid gitu, celupin, angkat, selesai. Nah, itu tipsnya kalau nggak punya grease atau gemuk, pakainya lilin. Cari di warung lilinnya. Lilin pasti ada ya kan. Oh iya, kalau di minimarket tuh banyak murah. Boleh yang putih? Boleh yang merah, nggak masalah. Tentang warna. Kalau tadi ada masalah tentang warna, untuk gemuk harus yang biru, karena yang biru tuh yang baru. Kalau hitam sudah digunakan. Biasanya kalau yang hitam itu bekas dia gitu. Tapi ada juga yang bening kok, dia ada yang putih gitu. Cuma biasanya yang bening, yang putih itu harganya lebih mahal. Tapi kayaknya juga jangan
pakai lilin terapi ya. Kalau lilin terapi mahal. Iya, pakai lilin biasa aja gitu, yang ada di warung. Nah itu untuk yang non food grade kan, bisa untuk digunakannya untuk bilah-bilah gablokan gitu kan, yang dipakai harian. Non food grade lah. Sekarang mau nanyanya yang food grade. Kalau food grade boleh pakai yang tadi juga tuh, pakai gemuk atau pakai lilin, atau nggak boleh, dan ada alternatif lain? Saya sih ada beberapa hal yang mengganjal tentang perlindungan bilah antara bilah yang food grade ataupun tidak food grade sebetulnya. Dalam hati saya sih ada ganjalan, tapi memang karena kebutuhan standar kesehatan ya. Kenapa saya mengganjal? Karena saya pikir baja itu tidak menyerap chemical ya. Gitu loh kan. Jadi baja itu tidak menyerap residu ataupun tidak menyimpan residu selama dia dibersihkan totally, gitu kan, dari oil tadi, dari perlindungan tadi. Saya rasa dia tidak akan menyimpan, karena sifat dia tidak menyerap, sifat baja tidak menyerap. Artinya gitu. Masih boleh digunakan. Kalau saya pribadi pisau untuk makanan kita pakai yang gemuk nggak masalah. Toh ketika kita mau pakai pasti dicuci gitu loh. Betul. Even memang ada beberapa chemical yang memang food grade. Gitu loh. Salah satu contohnya ada wax ya kan, yang sekarang lagi gencar-gencar diproduksi sama teman-teman, yang digadang-gadang itu adalah food grade gitu. Terus liquid-liquid yang oil base, yang terbuat dari bahan-bahan yang food grade gitu loh, seperti minyak zaitun gitu. Cuma yang perlu digarisbawahi, hindari liquid-liquid yang berwarna. Carinya berarti yang bening gitu. Kenapa? Karena liquid yang berwarna, namanya liquid, dia pasti akan menguap. Gitu loh. Ketika berwarna berarti ada zat-zat pewarnanya nih yang akan tertinggal. Ketika dia sudah menguap, mengering, zat pewarnanya masih mengendap. Gitu loh. Dan itu akan malah justru menimbulkan noda. Gitu loh. Biasanya kayak WD itu sih sering, ketika dia kering dia menimbulkan noda gitu loh. Jadi carinya yang bening ya? Pokoknya cari yang bening kalau liquid itu. Nah kalau yang food grade itu bisa yang oil base tadi gitu, minyak zaitun biasanya, atau minyak goreng yang bening kan juga ada itu. Gitu, jangan yang kuning-kuning. Minyak kelapa berarti ya? Minyak kelapa, coconut oil. Tapi jangan yang virgin coconut oil, mahal. Kita mah yang irit-irit aja. Ya artinya bisa digunakan apa saja sih sebenarnya yang memang ada di sekeliling kita gitu kan. Mungkin kayak baby oil bisa juga. Baby oil bisa. Baby oil kan lebih wangi gitu kan, lebih wangi dia. Jadi kalau saya sih, kalau di pisau dapur harus food grade. Ya kalau mau dipakai juga kan harus dicuci dulu gitu. Even kita pakai wax yang food grade, pasti ketika mau dipakai kita cuci dulu. Oh, berarti catatannya sebenarnya bisa saja untuk bilah-bilah yang food grade gitu kan, menggunakan tips yang tadi gitu kan, karena akan dicuci kembali. Tapi kalau lebih baiknya pakai yang memang food grade gitu ya, yang bahan-bahan dari makanan lah gitu kan. Yang bisa dimakan lah. Yang bisa dimakan, iya. Nah itu kan tentang treatment penyimpanan terhadap bilahnya. Apa setelah itu kita cukup seperti itu saja lalu kita geletakkan saja, atau harus kita tetap pakai plastik wrap, atau kita tempatkan di kotak penyimpanan yang khusus, atau gimana nih supaya istilahnya jangan sampai toto kok jebol lagi nih, karat lagi gitu. Intinya tetap meminimalisir kontaminasi dengan udara dan memuainya liquid tadi. Caranya banyak, kita bisa wrapping ya kan, atau wrap ya? Ya plastik wrap, atau kalau kita ke tukang plastik itu ada plastik sealant tuh. Plastik sealant. Iya, plastik sealant. Kita masukin aja dalam plastik sealant, kita sealant dia minim udara gitu. Oh, atau kita vakum. Kayak yang suka ini ya, kayak yang suka tempat nyimpen ciki gitu kan? Ya, yang istilahnya di atas yang ada sealantnya gitu loh, yang ada sealantnya gitu.
gitu. Ya kalau mau ada modal dikit kita beli plastik yang vakum, kita vakum selesai itu, karena itu sudah tidak ada kontaminasi dengan udara. Tapi pada kelembaban tinggi saya masih menemukan kasus meskipun sudah dilindungi itu tetap berkarat. Gitu loh. Tadinya saya berpikir mungkin seperti teorinya air es di dalam gelas gitu loh. Air es di dalam gelas. Karena kan gelas nggak ngerembes, tapi ketika ada esnya, dia ada airnya di luarnya itu. Embunnya ya? Memuai dia. Gitu. Jadi ketika udara sangat lembab, even sudah dilindungin, si besinya masih bisa berair. Oh, itu yang terjadi berarti ya? Bisa jadi, saya juga nggak tahu logika ilmiahnya. Cuma beberapa kali ketika sudah di wax nih ya kan, bahkan sudah di minyaknya masih basah. Saya pernah menemukan gitu. Becek lah gitu. Minyaknya masih basah lah, ketika dilap ke tisu kan masih menyerap, kan kelihatan berarti masih ada kandungan minyak yang belum kering. Tapi karat nih ya. Gitu. So buat saya sih, yang namanya kita hobi atau kita memiliki barang berharga yang kita anggap berharga, ada konsekuensi yang harus kita lakukan untuk menjaga itu. Jadi meskipun sudah kita treatment dan segala macam, selalu kita cek, terutama pada cuaca lembab. Jangan ditinggal gitu aja. Jangan terlalu pede lah kalau saya bilang. Ada yang mengatakan, oh ini bisa sampai 1 tahun ya kan, oh ini bisa sampai, tetap dicek deh gitu. Terutama untuk musim hujan gitu. Kalau waktu pengecekan yang ideal, kira-kira minimal tuh istilahnya kan? Yang ideal sebetulnya seminggu sekali. Seminggu sekali itu pada udara terbuka, ketika kita pakai minyak pun masih bisa terlindungi. Tips ini jangan sampai didengar sama orang rumah nih, istri kita ya. Kalau seminggu sekali kita ngurusin bilah, kita lihat, kita cek ya sampai karat. Terutama untuk baja-baja yang low alloy gitu loh. Low alloy, alloynya rendah gitu, seperti ya spring gitu kan, seperti kategori spring gitu. Nah itu kan tadi udah dijelasin semuanya tuh. Kira-kira bisa dicoba nggak nih tata cara gimana Bang El nih nyimpen untuk bilah-bilah yang ada agar tidak mudah terkena karat? Dicoba boleh ya? Siap. Boleh kita coba, kita jajal. Langkah pertama, kita mencuci bilahnya dengan deterjen dan menggunakan spons yang lembut, dan jangan sekali-kali menggunakan spons yang kasar. Hal itu untuk menghindari baret pada bilah. Kita gunakan sabun cuci. Hindari menyentuh langsung pada mata edge untuk menghindari kecelakaan. Kita gunakan spons atau tisu, kita basahi, kita lap hingga bersih. Sebelum kita lap tadi, kita pastikan kita air-airkan supaya menghindari debu-debu yang tersisa. Kenapa? Karena kalau ada debunya terus kita lap, bisa membuat bilah kita baret. Yakinkan semua bilah bersih dari noda. Lalu bilas. Bilas dengan air yang mengalir. Oke, setelah kita cuci bersih, kita lap bilahnya dari sisa-sisa air menggunakan tisu. Pastikan sudah kering. Termasuk handle-nya. Jangan sampai ada cairan tersisa atau air yang tersisa, karena dia bisa menyebabkan karat pada kemudian hari.
pastikan juga tangan juga kita harus kering. Kadang kita sudah bilah kering tapi tangan masih basah gitu loh, jadi masih ada kelembaban yang tersisa. Pastikan tangan juga kering. Lalu kita taburin bedak. Fungsinya adalah untuk meyakinkan lagi agar air-air itu terserap oleh bedaknya, gitu loh. Sebetulnya bisa juga dilakukan tanpa membaluri bedak, yaitu dengan menjemur di bawah matahari atau diangin-anginkan. Tapi dengan cara ini lebih praktis dan cepat. Gitu. Bedak ini bisa dipastikan untuk menyerap sisa-sisa air yang terjerat di serat-serat atau pada bilah. Gitu. Sampai pada celah-celah terkecil. Handle-nya juga, terutama handle yang kayu, karena dia bisa banget menyerap air. Fungsinya bilah adalah memastikan bahwa semua air atau kelembaban itu terangkat. Oke, lalu kita bersihkan kembali dengan menggunakan tisu. Setelah dicuci, kalau bisa diusahakan jangan sampai tangan kita menyentuh material bilah, karena pada tangan mengandung, biasanya bukannya biasa ya, pasti ada keringatnya dan dia mengandung garam. Jadi kalau sudah dicuci, pastikan jangan sampai tangan kita atau kulit kita menyentuh langsung pada bilah, material bilah. Setelah kita pastikan dia sudah terbaluri dengan bedak, lalu kita bersihkan. Kita baluri dengan wax. Wax juga gitu. Jangan kita pakai tangan, tapi kita pakai kuas ataupun pakai tisu. Pada baluran pertama, itu memastikan atau membersihkan noda-noda awal. Sisa-sisa bekas bedak ataupun mungkin masih ada cairan yang terjerembab, kita pastikan kita bersihkan dengan wax. Kita lap tisu lagi hingga bersih waxnya. Baru penggunaan wax berikutnya untuk melapisi. Cukup dilapisin tipis. Lalu kita kita bungkus dengan plastik wrap. Pada bilah yang tajam biasanya plastik wrap suka sobek. Nah, triknya kita lapisin pertama, jangan ditarik kencang dulu, gitu loh. Kita lapisi pertama, lalu kita lapisi dengan tisu pada mata bilahnya. Dilapisi dengan tisu.
sampai ke ujung. Jadi untuk menghindari si plastik wrapnya ini sobek karena ketajaman si mata edge. Oke, setelah dilapisin semua baru kita tarik untuk mengencangkan. Nah, ya kan, gitu. Jadi dia nggak akan sobek. Tarik dia. Pada ujungnya juga, ini tadi sisa tisu di ujung kita lilitkan, baru kita masukkan ke si wrap. Jadi nggak akan tembus dia. Tarik. Nah, setelah ini kita masukkan ke dalam kotak yang kedap udara. Oh ya, ini harus terpisah dari sarungnya. Harus terpisah dari sarungnya. Jangan sampai dia dimasukkan karena tetap di dalam sarung dia ada kelembaban. Kita masukkan. Setelah kita pastikan semua bilah sudah kita plastik wrap, untuk memastikan lagi supaya tidak terkontaminasi dengan udara, kita masukkan tadi si silika gelnya dulu. Fungsi dia adalah menyerap kelembaban udara yang ada di dalam ruangan si boxnya itu. Setelah itu kita pastikan tutup rapi, jangan sampai ada celah. Untuk penyimpanan nama, kita solasi dia. Sudah. Alhamdulillah, itulah tips yang disampaikan sama Bang El buat kita semua dalam konsep penyimpanan bilah jangka panjang tentunya, agar tidak mudah berkarat. Tahap demi tahap diingat, jangan sampai lupa, karena kita bakal tinggalin bilah ini di dalam cukup lama nih. Kalau ada yang terlewat, bisa-bisa masih jebol juga. Semoga tips kali ini dan isi konten kali ini ada manfaatnya, dan kalau ada manfaatnya mohon untuk disebar luaskan. Terima kasih banyak, sampai ketemu lagi di channel SDP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.